tahun depan itu puncaknya resesi ekonomi. Itulah badai yang datang sebenarnya. Nah, dan ingat, harga-harga naik tapi pembeli susah. Itu nanti di tahun depan. Shalom sahabat John Prekado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaan menjadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Latih semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, silakan duduk. Shalom. Hari ini kita bahas tentang mujizat. Apa saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18. Kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai dengan ke-40. Kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 30 sampai dengan 40. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kayak tawon suaranya. Ayo sekali lagi yang keras saudara. Ayat 31 sudah baca? Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuanglah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian berkatanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban pentang, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Elohim di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Lalu turunlah api Tuhan menyambar korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Perhatikan saudara, satu mujizat terjadi itu bukan suatu kebetulan, tapi ada suatu perjuangan. Apa saudara? Apa saudara? Pertama, kita semua ingin mengalami mujizat. Poin yang pertama, saudara harus percaya bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan hidupmu. Saya mempercaya, angkat tangan adalah. Saudara perhatiin, 1 lawan 450. Kalau dia tidak yakin, rontok imannya adalah. Coba, kita 1 orang dikeroyok 10 orang, lari enggak? Yang berkata tidak lari, itu munafik dah. Muka Nabi pikiran kotor. Berani namanya bunuh diri, betul? 1 lawan 10 itu rontok kita. Makanya waktu saya belum bertobat kan latihan bela diri. Setiap latihan lari terus. Saya tanya sama guru saya, kenapa setiap kali latihan lari terus? Artinya kalau musuhmu banyak ya lari ya gitu dah.
Makanya nomor 1 dasar bela diri itu lari, betul? Oh, musuhmu banyak ya Pak? Jangan mati konyol. Sudah perhatiin. Elia seorang diri. Dan dia menghadapi 450 orang. Itu tidak sedikit banyak saudara. Dia seorang diri. Kalau dia tidak meyakini bahwa Tuhan tidak akan permalukan dia, mundur pasti. Betul? 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 Mundur. Jadi kalau saudara, di dalam hidupmu, engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu, engkau yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan permalukan. Saya masih ingat pada waktu tahun 96, bulan November, saya dapat petunjuk dari Tuhan bahwa nanti akan ada badai di tahun 2020. Dan ekonomi yang berhenti seluruh Indonesia. Waktu saya mendapat petunjuk itu, saya yakin dulu bahwa saya diutus Tuhan dan Tuhan kalau berfirman pasti akan bertanggung jawab dengan firman-Nya. Betul? Apa yang terjadi? Dari 96 sampai 2009 sampai 2015 orang berkata apapun, saya tetap maju. Karena saya yakin kalau itu dari Tuhan, pasti Tuhan tidak permalukan. Dan apa yang terjadi? Di 2019 pendeta-pendeta bernubuat tahun 2020, tahun berkat, tahun mujizat, tahun kelimpahan. Saya hanya satu orang sendiri berkata, badainya datang di 2020, ekonomi berhenti seluruh Indonesia. Apa yang terjadi? Pendeta-pendeta ngomong ke Pak Gilbert, Daud Tony sesat, nabi palsu, halusinasi macam-macam. Untuk mecat saya tidak bisa dipecat karena saya bukan pendeta. Nggak bisa dipecat ya. Dan apa yang terjadi? 2020 Corona, betul? Tapi kalau waktu itu saya ragu menyampaikan, lain ceritanya adalah karena saya percaya bahwa Tuhan pasti membela firman-Nya. Kalau saya kan menyampaikan pesan, tidak ada beban. Kalau saya kan bukan gembala, bukan pendeta kayak Indra. Kalau ada masalah dengan saya itu pribadi, tidak ada hubungan dengan gereja. Kalau Indra hubungannya gereja dan lain-lainnya, betul? Kalau saya dipecat, minimal 1, maksimal 1, tidak khotbah lagi, kan gitu dah. Nah, kalau saya ada bisnis dan lainnya, tenang-tenang aja adalah. Dan waktu saya sampaikan tentang perak tahun lalu, itu juga orang banyak mencibir ngatain macam-macam. Tahun lalu 2024 saya bicara perak akan naik berlipat-lipat, perak dan tembaga. Dan tahun 2020 saya bicara tahun 2025 emas akan tembus 2 juta. Orang ngatain saya macam-macam. Setelah terjadi pada bingung semua. Sekarang cari perak susah, betul? Nah, waktu saya bicara 2020 emas masih di bawah 1 juta, betul? Waktu saya ngomong perak di tahun 2024 dikatain apa? Selama 10 tahun perak tidak pernah naik, betul? Tapi pada waktu 2024 saya bicara perak naik. Di tahun 2025 del naik. Dan tahun 2035 naiknya berlipat-lipat. Karena itu saya beritahu simpelah perak. Dan nanti kalau cuan komisi 2% untuk saya. Nah, kalau waktu itu saya tidak yakin untuk menyampaikan, beda cerita, betul? Betul? Nah, waktu saya ngomong Gibran 2021, Wapres Gibran menang, nggak ada yang percaya. Begitu jadi, bingung. Makanya kemarin itu saya ditelepon sama ahli ekonomi, ahli saham, ngomong, Pak Daud, tahu enggak? Sekarang teman-teman saya di saham, patokannya adalah TikToknya Pak Daud. Karena apa? Hukum ekonomi jungkir balik semua. Siapa yang bisa meramalkan perak naik katanya. Emas sampai 2 juta itu tidak ada yang bisa ngeramalin. Tapi Pak Daud 5 tahun yang lalu sudah mengatakan tahun sekian,
itu ahli ekonomi apa jungkir balik semua. Saudara. Jadi sekarang gimana? Dari konglomerat Pak Daud sampai pengusaha-pengusaha. Lihatnya apa? TikTok Daud Tony katanya. TikToknya apa? Barometernya apa? Ekonomi gimana? Lihat TikToknya. Gitu saudara. Suatu kali saya punya kawan, CEO ngomong apa? Pak Daud tahu enggak? Waktu itu ada meeting para pengusaha-pengusaha yang ekonomi itu. Tahu enggak Pak Daud? Rumusannya sama dengan TikTok. Langsung saya berpikir, jangan-jangan mereka jiplak. Saya beritahu, pada waktu saya akan nyampaikan itu, kalau saya tidak yakin Tuhan membela saya pasti tidak berani. Betul? Betul? Kenapa saya berani? Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak permalukan. Di dalam hidup kita, engkau ingin melihat mujizat Tuhan, engkau percaya. Kalau engkau anak Tuhan, percaya Yesus, Tuhan tidak permalukan dirimu. Elia berdoa, dijawab Tuhan. Tapi ingat, dia yakin dulu, percaya dulu bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang diutusnya. Demikian saudara, kalau sudah percaya Tuhan, pembelaan Tuhan, kau yakin dulu. Tuhan, aku ada gambar rupamu, pasti engkau akan bela aku. Apapun kondisimu, apapun situasimu, pertama satu, bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang berharap padanya. Dan yang kedua, yaitu apa? Membangun mezbah Tuhan. Apa saudara? Apa saudara? Membangun apa? Artinya memperbarui hidup kita, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita perhatikan, di Alkitab dikatakan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Israel, Allahnya Yakub. Betul? Abraham, Ishak, Yakub. Abraham, Ishak, Yakub. Allah Abraham, Ishak, Israel. Artinya apa? Abraham setiap tindakannya dia melibatkan Tuhan, membangun mezbah Tuhan. Betul? Ishak setiap kali dia pindah suatu tempat, dia selalu membangun mezbah Tuhan. Artinya selalu memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Yakub setiap kali dia melangkah ke suatu tempat yang kelihatannya berbahaya atau kondisi apapun, dia selalu apa? Membangun mezbah Tuhan. Artinya apa? Kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Suatu mujizat terjadi, harus ada pemberesan dalam diri kita dulu. Saya punya mama, itu mama saya ini dalam hidupnya penuh dengan sakit hati, kekecewaan. Apa saudara? Karena mama saya dari kecil disiksa sama ayah tiri. Ingat, teori itu mudah, tapi praktek itu susah sekali. Yang namanya mengampuni. Mama saya itu disiksa ayah tirinya bertahun-tahun. Sampai dia lari dari rumah jadi pembantu di Jakarta. Itu mama saya. Dia cerita. Disiksa sama ayah tiri. Kenapa? Karena nenek saya, itu ayah dari mama saya meninggal, kawin lagi. Nah, ayah tiri kan. Nah, dia disiksa sama ayah tiri. Di dalam kondisi itu, disiksa bertahun-tahun, itu sangat menyakitkan hati. Betul? Betul? Setelah itu menikah. Ketemu papa saya, lebih kacau lagi. Kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Artinya apa? Sakit hatinya double. Betul? 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 Pertama ayah tiri, kedua dengan suami. Yang menghambat di dalam hidupnya dia adalah apa saudara? Yaitu apa? Akar pahit kekecewaan. Ingat saudara, kalau saudara ingin mengalami suatu mujizat dalam hidupmu, engkau harus belajar mengampuni lawanmu, mengampuni musuhmu, dan berusaha mengampuni dirimu juga. Amin. Mengampuni apa saudara? Diri kita juga.
Artinya kita harus tahu bahwa kita perlu pengampunan juga. Bagaimana kamu bisa mengampuni orang kalau engkau tidak bisa mengampuni dirimu sendiri? Betul? 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 Mengampuni, koreksi diri kita. Mengampuni dirimu, mengampuni orang lain. Dan yang paling susah adalah mengampuni orang yang pernah mengkhianati. Betul? Nah, ada dua di sini. Pertama ayah tiri, kedua suami. Susah sekali. Tetapi mujizatnya satu adalah, walaupun benci sama papa saya, anaknya 5 adalah. Anaknya 5, laki semua. Dan hidup mama saya itu berat sekali dan susah sekali. Kenapa berat dan susah sekali? Saudara, membesarkan 5 anak laki semua beda dengan membesarkan 2 anak perempuan atau 3 anak perempuan. Beda. Kalau membesarkan anak perempuan, pusingnya itu pada waktu besar. Nikah sama siapa, jodohi sama siapa. Waktu kecilnya tidak terlalu repot. Betul? Kalau laki, kecilnya repot, besarnya juga tambah repot. Betul? Betul? Dan ingat, ini pengalaman hidup saya. Seorang ibu, apalagi kalau anak laki-laki itu paling disayang. Kalau menikah, belum tentu seorang ibu itu merelakan anaknya sama istrinya berdua gitu. Ada rasa cemburu. Betul enggak? Betul lah? Yang ngomong betul-betul ngalami itu lah. Nah, mama saya ada kekecewaan akar pahit di dalam dirinya. Tapi dia perlu suatu mujizat dalam hidupnya. Nah, yaitu apa? Ingin rumah tangga, keluarga dipulihkan. Bagaimana supaya papa saya bertobat? Bagaimana supaya ekonomi dipulihkan? Karena kondisi miskin sekali. Saya ngalami 1 telur dibagi 4. Caranya gimana? Kasih garam yang banyak. Terusan dibikin telurnya gosong. Jadi kalau makan dikit aja, teng sampai kepala. Jadi saya pernah ngalami 1 telur bagi berapa? 4, digoreng sampai gosong. Nah itu rasanya gurih asin dari 1. Sepotong segini bisa nasi 1 piring. Saya ngalami itu saudara. Pada waktu itu mama saya sakit ginjal, 2 ginjalnya rusak. Dan dokter bicara cuci darah tidak bisa nolong, hanya memperpanjang. Donor ginjal 50% berhasil, 50% gagal. Dan siapa yang akan mendonorkan? Mahal. Pada mama saya hidupnya susah, tidak ada uang. Nah, waktu itu saya waktu baru bertobat, saya ngomong sama mama saya, mau tidak mama percaya Yesus? Kalau Yesus adalah Tuhan, dia bisa menyembuhkan saya. Waktu itu saya tumpang tangan mama saya masih ingat itu tahun 93. Tiba-tiba ada aliran listrik luar biasa, kurang itu masuk ke badan saya, langsung ke mama saya, sembuh seketika. Dan mama saya sembuh tanpa dokter, tanpa operasi, tanpa obat. Itu sembuh tahun 93. Dan mama saya meninggal tahun ini. Berarti dia mengalami mujizat berapa puluh tahun. Sehat, sembuh. Dan apa yang terjadi? Dia ingin papa saya bertobat. Tiap hari didoakan, makanya dalam hidup kita ini ya, semakin dekat Tuhan, semakin godaan itu besar. Semakin sudah diberkati Tuhan, ujian itu besar. Ujian laki-laki itu justru pada waktu diberkati. Semakin kaya, semakin terkenal, itulah ujian paling berat. Beda dengan perempuan. Perempuan itu diuji pada waktu suami miskin dan bukan siapa-siapa. Ditinggal apa tidak, betul? Betul? Bapak-bapak ada yang ketawa itu terasa. Laki-laki rata-rata selingkuh itu setelah punya uang banyak, betul? Kalau tidak ada uang, siapa yang mau, betul? Betul? Wow, ketawa-ketawa dari pelaku dah.
Lah, ujian paling berat. Dan mama saya dalam kondisi miskin seperti itu, dia ngomong gini, aku akan pertahankan perkawinan pernikahan hanya demi anak-anakku kalau nikah bapaknya ada, gitu aja. Dia mati atau hidup terserah. Pokoknya waktu anak nikah dia datang, itu udah. Simpel kan? Waktu itu saya ngomong mama saya, kalau mama mau papa bertobat, ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu apa? Mengampuni. Apa saudara? Apa? Mengampuni papa dan mengampuni ayah tiri. Selama mama tidak bisa mengampuni, untuk supaya Tuhan melawat pemulihan itu tidak bisa. Harus mengampuni dulu. Kalau engkau mengampuni, bapakmu pun mengampuni. Dan mama saya kasih tahu, harus belajar mengampuni dirimu sendiri. Karena dia selalu menyalahkan Tuhan dan menyalahkan dirinya. Kenapa aku dilahirkan seperti ini? Kan itu adalah. Kalau orang stres kan gitu adalah. Stres hampir sarno, sarape keno kan itu adalah. Ngomongnya, kenapa aku dilahirkan? Kenapa aku dilahirkan ke kondisi seperti ini? Dan lain-lainnya. Dia belum bisa mengampuni dirinya sendiri. Betul? Betul? Mempersalahkan kenapa dia dilahirkan. Waktu itu saya ngomong sama saya, belajar mengampuni dirimu, mengampuni papa, dan mengampuni ayah tiri. Doakan terus papa saya. Setelah dia berusaha mengampuni, penting ada usaha dulu, berusaha. Itu proses, tidak bisa cepat. Betul? 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 Itu Mama saya belajar mengampuni proses. Semakin didoakan, papa saya itu bukan tambah tobat, tambah kumat. Nah, dalam hidup kita, justru kadang kita doakan, malah tambah jadi. Betul? Betul? Didoakan terus, sampai ludah habis, malah tambah jadi. Ingat, dalam kondisi seperti itu, engkau harus meyakini bahwa Tuhan tidak mempermalukan orang yang berharap padanya. Itu kuncinya. Amin. Amin. Apa yang terjadi? Suatu kali papa saya marah. Karena setiap kali dia judi, papanya suka judi. Selalu digerobyok polisi. Akhirnya bubar. Setiap kali judi digerobyok polisi bubar. Akhirnya dia marah sama mama saya. Ngomong gini, gara-gara Yesus gondrong. Gitu dah. Bikin sial susah saya. Diusir. Mama saya diusir keluar. Waktu diusir keluar, mama saya dapat suara Tuhan. Laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar ini, aku akan datangi. Habis ngusir mama saya, dia tidur. Kira-kira 2:30 jam 3 pagi. Ini papa saya sendiri cerita. Ada satu sosok laki-laki tinggi besar. Pegang kakinya. Hei laki-laki keledai liar, ke gereja kamu bertobat. Awas. Pegang kakinya gini, dia gini. Iya. Papa saya ngomong, aku ngelihat sendiri di mata saya. Orangnya tinggi bersinar. Ngomong apa? Kamu ke gereja. Awas. Aku takut setengah mati. Dia bangun. Kakinya pincang gini, dada. Yang dipegang itu pincang, dada. Pincang, nyari mama saya. Mamamu di mana? Kan diusir minggat. Dicariin, suruh sini. Ketemu mama saya. Ayo kita ke gereja. Ini kan bukan hari Minggu, pokok ke gereja. Dia datang ke gereja, doanya ngomong apa? Hei laki-laki tinggi besar. Aku udah datang ke gereja. Aku jalani. Katanya engkau awas harus ke gereja. Sekarang aku ke gereja. Dia ke gereja tuh ngomong, hei laki-laki tinggi besar, aku sudah ke gereja. Gitu lah. Terusan papa saya ngomong mama saya. Aku tidak pernah takut dalam hidup saya seperti itu. Kenapa? Aku takut sekali. Orangnya tinggi besar, bersinar gitu. Pegang kaki saya. Awas kamu ke gereja, tobat. Hari itu papa saya bertobat. Sampai dia pelayanan, sampai dia meninggal.
ada satu hal. Harus ada apa? Pengampunan. Apa saudara? Nah, ingat, mengampuni itu ada dua. Mengampuni dirimu dan mengampuni orang lain. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Nah, dan yang ketiga. Nah, katakan apa? 12 batu. Mesbah Tuhan. Artinya bicara apa? Janji Tuhan. Atas Israel. Demikian dalam hidup kita. Kita harus meyakini semua janji Tuhan. Amin. Semua apa saudara? Semua apa? Janji Tuhan. Dan yang keempat, berani membayar harga. Banyak orang ingin mujizat tapi tidak mau bayar harga. Inginnya semua jalan tol. Tol aja di Jakarta sering macet, betul? Nah, saudara, saya masih ingat sampai detik ini saya tidak bisa lupa. Saya tahun 93, 94, saya dikirim ke Kalimantan Barat di tempat pedalaman. Nah, Indra harus ngalami itu, Indra. Masuk pedalaman. Hah? Apa? Oh, PLI. Harus ngalami itu. Nah, harus ngalami di pedalaman. Tahun 93 saya dikirim di pedalaman. Waktu itu saya dikasih uang sama mama saya itu 100.000 rupiah. Berapa saudara? 100.000 rupiah. Bukan dolar, ini rupiah. Itu tahun 93, 94. Dan waktu itu tiket bukan pesawat loh saudara, tiket kapal. Dan kapalnya pun kapal barang. Dan kapalnya saya masih ingat sampai detik ini namanya kapal Binaya. Semarang, Pontianak. Kapal barang. Di situ ada kambing, ayam, sapi, ada semua ada. Jadi masuk situ ya ada beolnya ayam, beolnya kambing. Pokoknya di dalam itu keluar mabok dah. Waduh, di kapal barang itu. Waktu desak-desaan, ini waktu desak-desaan dah. Waktu desak-desaan, wah, desak-desak, wah, berdesaan gitu dah. Waktu berdesak-desaan gitu, wah, desak-desaan gini dah. Ada pendeta, terbentur kepalanya, bocor kepalanya. Pendetanya bocor kepalanya. Nah, begitu kepalanya bocor, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Berikan uangmu semua ke dia. Mateng dah adalah 100.000. Kita ke Kalimantan Barat. Kita enggak tahu medannya. Betul? Kondisinya gimana? 100.000 tok loh adalah. Ingat ya, Tuhan itu lebih tahu daripada saudara tentang masa depan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, dia 50.000, aku 50.000. Yo kita ini iman sih iman, tapi harus mikir juga, betul? Lo bener, 100.000 dikasihkan dia haleluya, kita yang mumet, betul? Lah kita mau makan apa, betul? Betul? Iman sih iman, tapi mikir juga, betul? Tuhan bicara, tidak. Gini Tuhan, dia 75.000, aku 25.000. Itu udah susah bagi saya. Karena aku kan mau ke Kalimantan. Aku enggak tahu medan di sana itu gimana, betul? Tuhan ngomong, tidak. Tuhan ini terakhirlah. Dia 90.000, aku 10.000. Tuhan ngomong, baiklah. Mateng enggak darah? Sebulan di Kalimantan Barat 10.000, mati enggak saudara? Pendetanya, Pak Pendeta, ini ada berkat untuk Pak Pendeta. Terima kasih kerelaan hatimu. Hatiku, aku enggak rela. Aku enggak rela, tapi aku takut sama Tuhan aja. Terpaksa. Kalau enggak ada suara Tuhan, aku enggak mau. Yo kan konyol darah. Di Kalimantan ya darah.
Hidupnya gimana, kelanjutannya saya gimana, betul saudara? Nah, pendetanya berdoa, wah engkau diberkati Tuhan karena kerelaan hatimu, dalam hatimu rela apamu. Aku kalau ingat saudara, walaupun tidak rela, aku tuh taat loh saudara. Walaupun dongkol, aku mau juga. Karena aku lebih takut Tuhan daripada ini. Ya udah, dia ngomong haleluya. Namanya pendetanya, seingat saya namanya Sulaiman. Saya masih ingat itu. Tinggal 10.000 ini lah. Tinggal 10.000. Sampai di Pontianak. Wah, bingung ini. Nanti yang jemput siapa? Naik apa? Tahu enggak saya naik apa? Naik truk saya. Naik truk, saya tuh naik angkot. Transit sebentar aja, saya naik angkot. Naik angkot, udah. Karena dijemput sama gereja, oke tenang aja, angkutannya ini yang ngasih. Oh iya gitu. Sempat naik truk aja sebentar aja tapi. Naik angkot, terus sampai Singkawang. Sampai Singkawang, wah saya kira apa saya diutus di Singkawang ini, di tempat saya sekolah. Bayangin teman-teman dikirim di Semarang, di kota-kota. Saya pikir kan saya di Singkawang dah. Enggak, saudara. Aku dikirim pedalaman, saudara. Pedalaman itu, saudara, saya masih ingat. Pak Daud, ini di situ hati-hati karena itu budaya Kapkayo, penggal kepala. Dan di sana masih ada kanibal, orang makan orang. Daud, kamu kan putih, ingat di sana. Oh iya. Terusan, waduh gimana ini? Udah tinggal 10.000, mau dikirim di pedalaman. Satu malam tuh jalan kaki saudara. Nggak boleh pakai benda penerang, gini-gini saudara. Ke tempat itu saudara. Ke tempat itu saudara. Benar saudara. Tidak ada toko, tidak ada minimarket, nggak ada pasar sama sekali. Mereka tinggal di atas pohon. Dan di panggung-panggung. Jadi uang tidak berlaku. Mau ndak mau, begitu nyampe datang, cari makan sendiri. Cari nyerok yang namanya tengkuyung. Itu kayak keong segini, kalau di sini namanya kol nenek ya. Nyerok-nyerok gini. Nyari keong untuk makan. Ya. Mau beli apa ndak bisa. Indomie aja juga ndak ada. Mau di pedalaman tengah-tengah hutan dah. Saya masih ingat kebaktian hari pertama. Yang khotbah saya, yang nyanyi saya, mimpin pujian saya, yang ngedan kantong lekte saya, jemaat satu. Jadi persembahan berapa lo ngasih gua tahu. Kenapa? Hanya dia doang. Eli dikirim ke sana. Jemaatnya satu. Karena di sana itu masih menganut kepercayaan. Injil waktu itu belum ini, belum banyak di sana. Itu tengah hutan. Saya masih ingat itu. Makanya saya kadang ingin kembali ke sana lagi. Wah, itu toh. Udah hidup susah, jemaat satu, nyari makan sendiri. Nggak bisa kita beli itu nggak bisa. Nggak ada toko. Warung juga nggak ada. Kalau mau makan berburu sendiri. Nah kita kan orang di sekolah Alkitab tidak diajar berburu. Ya mau tidak mau Pak, nyerok ikan. Nyerok ikan gini. Udah hidup susah, dikirim santet lagi. Dikirim mando terbang. Saya tengking, saya tani keluar. Sampai guci-guci terbang, keluar semua. Jatuh semua. Udah hidup susah hari Minggu. Tiba-tiba datang banyak. Bawa tombak, bawa panah, bawa mandau. Saya pikir udah hidup susah. Apa mereka mau kebaktian bertobat semua? Nggak taunya apa? Mau perang. Kalau mangkok merah berjalan itu artinya perang. Nggak taunya yang ngirim saya ilmu hitam itu ketua adat sama ketua kepala suku. Mereka datang di tempat kebaktian. Jemaatnya satu. Dalam hati saya, udah hidup susah. Makan juga cari sendiri.
didatengin orang lagi untuk bertarung. Saudara. Dia tatap saya tatap dia dengan mempesona. Saudara. Wah, tatap-tatapan adu ilmu. Saudara. Saya masih ingat tuh, adu ilmu. Saudara. Adu ilmu. Saudara. Saya tatap dia, saya tatapan gini. Saudara. Langsung ketua suku, kepala suku, ketua adat roboh. Saudara. Begitu roboh, satu kampung. Saudara. Kita ikut pendeta sakti, gitu lah. Satu kampung bertobat semua dalam satu hari loh. Dan di sana itu, waktu itu saya masih ingat mau buang air besar, dikasih tongkat. Pak Daud, kalau mau beol bawa tongkat ini Pak ya. Saya tanya, ini untuk apa? Nanti Bapak tahu sendiri. Itu kan di sungai, kita kan nongkrong gini. Itu babi kan liar. Itu babi kalau enggak digini itu gitu. Harus dikirim dia di sana. Jadi ini tongkat, saya masih ingat itu. Ini tongkat, ini nongkrong gini. Wah, saya masih ingat itu. Sebulan loh saudara. Begitu ketua suku, kepala adat, kepala suku, kepala adat bertobat, saya masih ingat itu. Apa yang terjadi? Pagi, babi hutan. Wah. Siang, kancil. Malam, rusa. Jadi setiap buruan mereka pertama kali makan saya adalah full kolesterol. Padahal sebelum udah susah dulu dah. Itu sampai saya ke tiga kampung bertobat semua. Itu tiap hari baptis terus. Yang baptis waktu itu pendeta Matius mau. Tahu enggak darah? Saya dipanggil untuk kembali ke Solo. 10.000 itu tetap utuh loh darah. 10.000 itu tetap utuh. Saya kaget juga. Jadi uang itu enggak digunakan darah. Jadi di situ saya ngelihat 10.000 rupiah itu tetap utuh, saudara. Di situ saya baru mengerti, saudara. Harus apa? Berkorban, betul? Betul? Apa, saudara? Saya masih ingat kalau di Manado, saya masih ingat itu. Suatu kali saya diminta untuk seminar ada di daerah arah Tomohon ya. Di situ tuh ada seorang yang demonstrasi berdiri di atas pedang. Di pedang tuh berdiri dulu. Terusan dia pakai ini, gini, hardtop ditarik dengan pedang di mulutnya. Adalah. Zaman itu saya masih ingat. Dan dia sering ngerjain pendeta-pendeta. Dia punya kuasa gelap dan sering ngerjain pendeta-pendeta. Jadi pendeta doa-doa, gitu dah. Kebal senjata, tembak apa, bacok apa. Dia kebal senjata. Waktu saya seminar, saya masih ingat itu. Saya lihat burung hantu. Ada di atas kepalanya. Enggak tahunya dia berdiri nantang saya untuk bertarung. Bayangin udah hidup susah dia tantang bertarung. Wah. Waktu itu baru bertobat, dia jual ya saya beli saudara. Baru bertobat ya. Dia tantang saya bertarung, saya masih ingat itu. Dia berdiri di atas pedang. Dan dia ditembak, dibacok dan mempan. Kebal senjata. Rambutnya gini saudara, dipotong tidak mempan. Saudara. Nah, udah tak? Dipotong tidak mempan saudara. Dia tantang saya bertarung. Itu di daerah Manado. Saya masih ingat arah Tomohon itu. Dia ngomong gini. Kalau Bapak dulunya orang sakti pasti bisa ngalahkan saya. Tapi jangan gunakan nama Yesus. Nggak taunya dia dukun Kristen. Nggak boleh nyebut apa? Nama Yesus. Nah, langsung saya tanya itu. Kamu udah nikah atau belum? Kan
kita ngomong dia tidak boleh nyebut nama Yesus. Gitu saudara. Ya udah. Berarti harus saya gunakan teknik. Oke. Tidak boleh nyebut nama Yesus ya. Iya. Ada pendeta-pendeta. Baik. Saya tidak gunakan nama Yesus. Oke. Saya tanya dulu. Kamu kebal senjata? Ya. Silet? Tidak mempan. Rambut dipotong? Tidak mempan. Oke. Untungnya saya tuh sebelum bertobat kan belajar ilmu kebal juga. Ilmu kebal itu ada 2 jenis. Kebal sempurna itu harus seorang perjaka ting-ting, tidak boleh tong-tong. Dan tidak boleh menyentuh wanita. Dan tidak boleh ada nafsu dengan wanita. Termasuk dengan sesama, itu namanya homo ya, bukan? Karena itu ini kebal sempurna. Dan kebal sempurna itu mulut kebal. Tembak dan mempan. Rambut dicabut enggak bisa. Dan senjata apapun enggak mempan. Oke. Saya tanya, kamu udah nikah belum? Sudah. Kalau kebal tidak sempurna, dia bukan perjaka dinding. Tong-tong. Itu pasti dia memang tidak bisa kena senjata tajam, tapi bisa tertusuk jarum. Tertusuk apa? Jarum. Ada titik-titiknya adalah jarum. Nah, langsung dia ngomong, nikah, punya anak. Oh, gampang. Ingat ya, enggak boleh nyebut nama Yesus. Gitu. Saya ngomong, minta jarum. Nah, saya tahu titik-titiknya adalah 1, 2, 3, san pusar, terus tusuk, jep, tertembus semua, dia gini. Saya ngomong, enggak pakai nama Yesus loh ya. Langsung dia gini. Ini, setelah tak tusuk jarum, oke. Sekarang rambutmu tak potong, tek putus. Loh kok bapak, berarti ilmu bapak dulu melebihi saya no. Saya kebal sempurna, ting-ting, tidak pernah nyentuh wanita. Langsung saya ngomong, kamu kan tong-tong. Terus dia ngomong, oh, untung saya udah bertobat. Kalau saya belum bertobat, kamu ketemu Tuhan hari ini. Walaupun tidak pakai nama Yesus, saya bisa tahu titik mana yang bisa mengalahkan ilmu kebal kamu. Tusuk jarum aja, cep, sini, sini aja dah, des, sini dah, tes, kekuatan kebal kan di sini dah, tes, tusuk bagian ini sininya, tek, ulu hati, tes, tidak bisa gerak dah. Gunakan ilmu kebal kamu, semakin kamu gunakan, semakin muntah darah. Bisa mati perlahan. Silakan coba. Tidak bisa gerak. Selesai. Langsung dia tobat. Saya pikir-pikir kadang tuh Tuhan itu ya, kita punya masa lalu, itu ada gunanya juga. Betul tak? Betul? Dia ngomong tidak boleh nyebut nama Yesus ya sudah, ya tak ladeni bener lah. Suatu kali ada kasus di Gresik. Ada penjahat, ditangkap polisi. Polisinya pukul, jebret. Yang pinjol polisinya, Setiap diapakan yang kena, yang nyide itu, Dia ngomong, gimana kelemahannya Pak Daud? Ah, tenang aja. Itu ibunya bumi. Gantung, tidak nyentuh tanah. Gebukin opnam. Kebalnya hilang. Nah, itu banyak kasus. Satu hal saya belajar, saudara. Kita kalau bersama Tuhan harus mau apa? Berani berkorban. Membayar apa? Harga. Banyak orang ingin mengalami mujizat, tapi tidak berani membayar harga. Betul? 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 Kita maunya kebaikan Tuhan, tapi tidak mau bayar harganya. Ingat saudara, Elia berani membayar harganya. Yaitu apa?
Waktu itu cari air susah. Dia kasihkan air, betul? Cari lembu susah sekali. Persembahkan lembu. Artinya apa? Dalam hidup ini kita harus berani apa? Membayar harga. Banyak orang ingin mujizat, tapi tidak mau membayar harganya. Betul? 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 Makanya saya beritahu. Kalau kita ingin mujizat, harus berani membayar harga. Dan berikutnya adalah apa? Aku melakukan ini karena nama Tuhan. Amin. Satu hal. Jadi kalau saudara ingin mujizat, engkau harus berani membayar harganya. Saya setuju, angkat tangan saudara. Amin. Tidak usah banyak-banyak. Kita aja kalau mau nikah harus membayar ya, betul lah. Membayar maharnya, betul? 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 Yang jadi pertanyaan, kita semua ingin mujizat. Kita semua ingin dipulihkan. Kita semua berdoa. Tapi ada satu pertanyaan, apakah kita mau membayar harganya? Waktu itu kekeringan, cari air susah, cari lembu susah. Air harus ada, lembunya harus ada. Artinya apa? Ada harga yang harus dibayar. Ini jadi pertanyaan satu hal. Apakah engkau mau membayar harganya? Siapa yang mau bayar harganya? Angkat tangan saudara. Ingat saudara. Kita ingin mujizat. Kita ingin mengalami pemulihan. Kita mengalami berbagai hal yang baik Tuhan. Tapi jadi pertanyaan satu. Beranikah kita membayar harganya? Waktu kekeringan untuk cari sapi itu susah. Cari air susah. Tapi harus bayar harganya, ada sapi dan air. Betul? Ada korban. Saya beritahu pada saudara. Maukah kita berkorban? Amin. Saya beritahu. Yang paling susah dalam hidup ini adalah membayar harganya. Kalau doa orang bisa, tapi membayar harga belum tentu mau. Jelas? Jelas? Jadi saudara, lakukan sesuai firman Tuhan. Kedua, mau berkorban dan membayar harganya. Saya percaya saudara, saya kan diminta saudara ya, waktu itu ada petunjuk penting. Tahun depan kita mengalami resesi yang paling berat melebihi tahun ini. Tapi tahun depan saya percaya karena saya diminta untuk melakukan doa untuk negara kita. Supaya tahun depan resesi ekonomi bisa diatasi. Dan saya percaya tahun depan resesi bisa diatasi. Makanya saudara 15 menit sudah berdoa untuk negara kita dan pemulihan negara kita. Tahun depan itu puncaknya resesi ekonomi. Itulah badai yang datang sebenarnya. Nah, dan ingat harga-harga naik tapi pembeli susah. Itu nanti di tahun depan. Nah, waktu itu kawan saya Letnan Jenderal Gleni Kerupan yang selalu di samping Pak Prabowo memberitahu saya, Daud, doa untuk negara kita. Jadi kita berdoa untuk keamanan Indonesia. Kedua, untuk resesi ekonomi tahun depan supaya teratasi. Amin. Saya percaya tahun depan resesinya bisa diatasi. Nah, pada waktu saya ngomong di 2024 perak akan naik. Nanti 2035 perak dan tembaga. Apa saudara? Dan tembaga itu akan naik. Waktu itu malah diketawain.
Karena 10 tahun perak tidak pernah naik-naik kan saudara. Tahun ini udah naik berapa persen. Dan itu akan naik terus sampai 2035. Harga-harga akan naik, yang tidak naik hanya satu, harga diri. Nah, tapi saya percaya semua akan teratasi di tahun depan. Resesi ekonomi. Ada yang tanya sama saya, pulihnya kapan kira-kira Pak Daud? Yang jelas 2032 itu baru awal dari pemulihan. Masih lama. Mari kita bangkit berdiri saat ini. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu perjanjian lama, satunya perjanjian baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh perjanjian lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini.
Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi, dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar, dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, karena saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia, dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh
yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan.